Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Shalihin al-Marqidiyyi annahu marra bi ba'did diyari. Wa an Shalihin, dan diceritakan dari Shalih al-Marqidi, annahu sesungguhnya Shalih al-Marqidi, marra ialah lewat siapa Shalih bi ba'did diyari pada sebagian perkampungan. Faqala, kemudian berkata siapa Shalih, ya diyaru, aina ahlukil awwaluna. Ya diyaru, wahai perkampungan. Aina ahlukil awwaluna. Aina ialah di manakah? Ahluki, penghunimu al-awwaluna yang dahulu. Wa aina ummarukil maduna. Wa aina, dan ialah di mana? Ummaruki, adapun orang-orang yang membangunmu. Al-madun, yang telah lalu. Wa aina sukkanukil aqdamuna. Wa aina, dan ialah di manakah? Sukkanuki, penduduk-pendudukmu al-aqdamun, yang terdahulu. Fahatafa bihi hatifun. Fahatafa, maka menjawablah, bihi kepada Shalih, hatifun, apa suara. Jadi hatafa di sini dimanain soha. Soha ini adalah berteriak. Maka terdengarlah suara, di mana hanya terdengar suara namun tidak terdapat wujudnya. Inqata'at atharuhum. Inqata'at, telah terputus. Atharuhum, apa jejak-jejak mereka. Wabaliyat, dan telah rusak dan busuk. Tahta turabi, di bawah tanah. Ajsamuhum, apa jasad-jasad mereka. Wabakiyat, dan tersisalah. A'maluhum, apa amal-amal mereka. Qalaida, padahal mengalungi. Suatu ketika Shalih al-Marqidi radhiyallahu anhu lewat di suatu daerah yang ditinggalkan penduduknya. Kemudian beliau pun bertafakur untuk mengenang daerah itu. Selanjutnya beliau pun berkata, wahai perkampungan, di manakah para penghunimu dahulu? Di manakah orang-orang yang membangunmu dahulu? Dan di manakah penduduk-pendudukmu dahulu? Maka kemudian terdengarlah suara yang berteriak, jejak mereka telah hilang, jasad-jasad mereka telah membusuk di bawah tanah. Namun meskipun demikian, amal mereka masih menemani mereka untuk dimintain pertanggungjawaban. Kaidah nahu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz ya diyaru. Lafadz diyar ini adalah kalimat isim yang tidak diiringin dengan al. Seharusnya ketika kalimat isim itu tidak diiringin dengan al, kalimat isim tersebut haruslah diberi tanwin selama kalimat isim itu tidak berupa isim ghairu munsharif. Jadi seharusnya di sini dibaca diarun. Namun kenapa di sini dibaca diaru tanpa adanya tanwin? Karena lafadz diaru di sini adalah berkedudukan sebagai munada nakiroh maksudah. Sekalipun maknanya umum berupa isim nakiroh, namun maknanya tertentu. Dan hukum daripada munada nakiroh maksudah itu adalah mabni rofa, yaitu tanda kemabniannya menggunakan tanda ketika lafadz ini dalam keadaan rofa. Lafadz diyar ini termasuk dari jamak taksir, dari bentuk mufrad darun. Darun diyarun. Ketika jamak taksir dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya adalah dengan dhammah. Oleh karena itu lafadz diyar di sini tanda kemabniannya adalah dengan dhammah. Sehingga di sini dibaca ya diyaru. Kemudian kita perhatikan di sini lafadz aina ahluki al-awwaluna. Aina di sini adalah isim istifham yang secara lafadz dihukumin mabni. Namun secara mahal atau kedudukan i'rab, lafadz aina ini berkedudukan sebagai khobar, sementara lafadz ahlukil awwalun ini adalah mubtada'nya. Kemudian kenapa di sini menggunakan dhamir mukhatab yang berupa ki, di mana yang dimaksud dengan ki di sini adalah lafadz diyar. Karena lafadz diyarun ini adalah masuk dalam kategori muannas majazi. Oleh karena itu di sini menggunakan dhamir muannas mukhatabah. Aina ahlukil awwaluna. Demikian pula dengan aina ummarukil maduna wa aina sukkanukil aqdamuna.
Jadi semuanya menggunakan dhamir muannas mukhatabah. Selanjutnya kita perhatikan lafadz al-awwaluna. Lafadz al-awwalun ini adalah lafadz yang berbentuk jamak mudzakkar yang berkedudukan sebagai naat daripada lafadz ahluki. Bagaimana hal itu bisa terjadi di mana naatnya berupa jamak sementara man'utnya berupa mufrad? Hal tersebut terjadi karena man'utnya berupa isim jamak, yaitu kalimat isim yang mengandung makna jamak sekalipun secara lafadz bentuknya adalah mufrad. Jadi hal tersebut dilihat dari segi maknanya yaitu jamak, maka naatnya pun diperbolehkan menggunakan jamak pula. Sehingga di sini ahluki al-awwaluna. Begitu juga dengan lafadz ummarukil maduna, di mana lafadz Umar juga merupakan jamak taksir, maka naatnya pun diperbolehkan menggunakan bentuk jamak. Begitu juga dengan lafadz sukan. Sukan ini juga merupakan jamak taksir, maka naatnya pun diperbolehkan menggunakan bentuk jamak pula. Selanjutnya di sini kita perhatikan lafadz inqata'at atharuhum. Inqata'at di sini adalah kalimat fiil, sementara fa'ilnya adalah atharuhum. Kenapa pada bentuk fiilnya di sini diberi tanda taknis? Jawabannya adalah karena fa'ilnya berbentuk jamak taksir yang ghairu akil. Karena fa'ilnya di sini berbentuk jamak yang ghairu akil, maka lafadz ini dianggap sebagai mufrad muannas. Oleh karena itu, pada bentuk fiilnya diberi tanda taknis yang berupa tak taknis. Maka di sini dibaca inqata'at atharuhum. Begitu juga dengan lafadz baliyat. Lafadz baliyat ini juga kalimat fiil yang diberi tanda taknis karena fa'ilnya adalah berupa lafadz ajsamuhum yang berupa jamak ghairu akil. Begitu juga dengan lafadz baqiyat yang fa'ilnya berupa a'maluhum yang berupa jamak ghairu akil. Wallahu a'lam bishawab.